Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kalor dan perubahan suhu. Nah, ini adalah file pengantar yang nanti akan saya bagikan di WA group. Nah, kalian hanya tinggal membuka file ini, kemudian silakan diklik satu persatu gambar yang ada di dalam file tersebut. Nah, yang pertama kalian klik e-absennya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalian isi nama, kelas, dan tanggal hari ini, lalu pencet kirim. Untuk yang kedua, ada gambar anak membaca buku. Nah, itu kalian klik juga, nanti akan muncul e-modul. Itu kalian buka, kalian baca halaman 1 sampai 6 sesuai yang ada di file pengantar ya. Nah, ini tampilannya halaman 1 dan 2. Kemudian ada halaman selanjutnya yaitu halaman 3 dan 4. Nah, ini dia. Kalian baca sampai halaman 6, lalu kalian bisa klik gambar berikutnya yaitu video. Nah, nanti kalian simak videonya. Gambar yang keempat itu kalian diminta untuk melakukan percobaan sederhana. Nah, nanti ada 2 percobaan tentang kalor dan perubahan suhu. Kalau kalian klik, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di situ sudah ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam percobaannya. Hati-hati dalam melakukan percobaan karena menggunakan kompor. Kalau misalnya ada orang tua di rumah, silakan meminta bantuan orang tua untuk mendampingi ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gambar ini. Nah, kita nanti akan mengisi gambar ini. Nah, keluarnya tampilannya kalau kalian klik jadinya seperti ini. Nah, tapi bukan di Word ya, nanti kita langsung di web. Jadi semuanya bisa langsung mengetik secara bersama-sama, kemudian kita diskusikan juga. Diskusinya kita klik gambar yang ini Google Meet. Nah, nanti kita akan bersama-sama jam 11 ketemu di Google Meet untuk membahas percobaan yang sudah kalian lakukan. Oke, sementara itu saja. Silakan melakukan percobaannya, silakan dibaca bukunya, videonya. Kalau ada pertanyaan bisa bertanya di grup maupun japri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk sebelum kita mulai saya mau lagi. Sudah? Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemarin saya sudah si file pengantar ya. Sudah dibuka atau belum file pengantarnya? Sudah. Saja? Modulnya sudah. Oke, ntar ya, sip kalau sudah. Kita lihat itu. Oh, berdasarkan layar bentar. Kita hari ini masuk bab baru tentang kalor. Saya presentasikan dulu. Kalian udah? Ada PPT? Oke. Sip. Ya. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang kalor dan perubahan suhu. Tuh. Nah, sebelum kita mulai pelajaran tentang kalor dan perubahan suhu, nah itu yang hari. Jadi setelah hari ini, kita yang harus yang pertama arti kalor, yang kedua mendeskripsikan hubungan antara kalor dan suhu. Ada hubungannya antara kalor sama suhu. Nah, ketika menghitungan jumlah ada kenaikan zat, dan yang keempat menganalisis kenaikan suhu akibat dan kalor. Itu ya. Itu tujuan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemarin kalian sudah mencoba praktikum melakukan? Sudah. Oke, sip. Jangan lupa LKPD dikumpulkan ya. Nah, gini.
Buat lebih telur yang di rumah pernah ke dapur pernah bantuin ibunya nggak? Apa pernah masak bisa ya? Pernah. Nah, panci yang di atas kompor itu pernah kalian nggak? Gimana rasanya pancinya? Panas. Oke, itu dia. Itu dapat dari mana? Dari si sumber panas. Apa sumber panasnya? Kompor tadi ya? Ya, ya itu ya. Itu yang akan kita pelajari ini. Kalau nah kita lihat ini dulu. Masih kelihatan ya di layarnya ya? Oh, kita lihat video bentar. Tunggu. Nah, tadi saya tujuan pembelajarannya sudah. Nah, ini akan kita pelajari. Yang pertama kalor, yang kedua hubungan kalor dan perubahan suhu. Nah, nih, ternyata kalor itu adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, coba deh kalau tadi ada panci di atasnya kompor, yang bersuhu lebih tinggi yang mana? Apinya. Yang suhunya lebih rendah? Panci. Panci ya yang lebih rendah ya. Nah, berarti kalornya berpindah dari mana ke mana? Nah, sip. Betul, pintar. Siapa tadi yang jawab? Ini siapa? Saya ini siapa? Oh, Septi. Oke. Nah, terus kita lanjutin dulu videonya. Sudah paham ya? Masih ada yang bingung kah sampai sini? Masih sampai pengertian kalor? Sudah paham? Sudah, oke. Nih ya, yang tadi ya. Kalor yang didapat panci kompor akhirnya mengubah suhu panci dan air di dalamnya menjadi lebih panas. Jadi awalnya kalau kalian mau masak mie nih di panci ya, di atasnya kompor, awalnya air yang ada di dalam panci dingin atau panas? Dingin. Nah, kemudian waktu kompornya dinyalakan, akhirnya dia jadi panas nggak? Iya, berarti terbahan. Iya, itu dia ya. Ternyata ada perubahan suhu setelah kompor dinyalakan. Oke. Sekarang kita lanjut ke ini di file ada yang gambarnya nih. Nah, yang gambarnya ini coba diklik. Sekarang. Nah, nanti muncul gambar atas warna. Nah, ada? Diklik. Sudah buka. Nah, yang kebetulan ditulis di situ ya udah di tabel kan ya. Nah, ada tabel, silahkan diisi cobain masing-masing. Yang nomor misalnya lebih cepat mendidih yang mana, air yang 1 gelas dan air yang 2 gelas. Kemudian nomor 2, lebih cepat mendidih yang mana, air dan susu. Ya, diisi sesuai hasil lupa. Nanti kita lihat bareng hasil percobaannya kalian gimana. Punya ini malah kebuka-buka. Mana?
Ada yang jawab? Septi jawab nomor kedengar. Mana yang isi? Tabnya di sini. Air sendiri cuma di. Terus satunya yang itu siapa? Oke. Ini harus selain ada nasi kolomnya itu lebihnya. Oh, ini pertanyaan milik Maya. Alasannya biji kusmi. Sedikit. Oke, saya tadi mau oke. Oke, alasannya apa, Ki? Oke. Jadi udah 2 orang yang jawab di sekarang yang mau tanya sayangnya ada yang jawabannya beda sama Oki Syam nggak? Yang jawabannya beda. Zidan? Ada yang jawabnya beda. Oh, sama. Yang sama ada yang enggak? Enggak semuanya sama. 100 ml mendidih. Ya, oke. Sekarang dilihat yang tabel 2 di tanya yang mana yang lebih cepat mendidih antara air dan susu. Coba saya Lintang hasil cobaannya Lintang lebih cepat mana mendidihnya air atau susu? Mana Lintang? Berapa? Iya, air keempat yang mendidih ya. Karena Lintang. Alasan apa? Karena oke, boleh. Terima kasih. Sekarang saya tanya sama Mbak Nila, cobaan gimana? Nila. Wah, nggak apa-apa, jawabin kok. Rogan gimana? Lebih tuh bilang cepat susu. Karena oh, yang lebih besar. Oke, gitu boleh. Putri. Mana Put? Hasil percobaan. Putri? Gimana hasil percobaan? Yang paling penting air putih karena tidak ada campuran partikel sama sekali. Oke. Kalau susu apa cara? Ada berbagai macam zat kalsium, vitamin dan fosforium. Sebentar. Jawabannya cepat ya. Jawabannya jawabannya Lintang itu lebih cepat yang air. Coba ada yang susu nggak? Ada yang jawab lebih cepat susu? Ada. Selain roll jawab. Jadi itu dua 12 air. Jadi air yang milih saya satu gelas lebihnya yang satu gelas di sedikit sama seperti jawabannya kalian benar yang sedikit itu lebih mendidih. Jumlahnya lebih. Terus yang kedua, cobaan yang kedua mana yang lebih cepat mendidih antara air dan susu. Tapi jumlahnya sama ya, mililiternya sama, gelasnya juga ya sama. Nah, ini di Roro tadi adalah panas yang berbeda antara air dan susu, makanya lebih cepat susu yang mendidih. Padahal harusnya mendidih ada yang air, seperti percobaannya siapa tadi Zahid Lintang ya. Itu lebih cepat mendidih yang airnya. Zahid diulang, alasannya kenapa kok air lebih ke susu? Karena air murni tidak ada campuran partikel sama sekali. Ya, itu ya yang lainnya ya. Karena tidak campuran partikel yang lain seperti susu. Katanya susu campuran yang lainnya, dia mengandung apa di glukosa lemak sehingga membutuhkan kalor yang lebih banyak juga. Nah, makanya cobaannya Roro berhasil susunya mendidih dulu karena dia memberikan kalor yang lebih cepat. Ya, kalornya dapat dari mana? Kita bilang memanaskannya. Dari api, iya, dari kompor. Oke.
sekarang kita lanjutin sampai sini. Sudah paham ya tentang yang percobaan yang dilakukan? Paham? Oke. Video yang tadi, bentar, kita lanjut. Bentar. Bentar ya. Sudah kelihatan kah kalian? Sudah kelihatan? Belum. Bentar. Emang apa-apa boleh. Yang kenal ya dengerin sama teman-temannya. Sambil nunggu, kenapa dia nggak mau? Sebentar. Saya coba lagi. Gimana sekarang udah kelihatan? Masih belum? Oh, oke. Kita balik ke ini. Yang ya. Ya. Oh, dia kenapa? Ibu nggak makan di sini. Kelihatan ya videonya ya? Wait. Bentar. Ya, kenapa? Kalau sudah itu kalau ada itu, masih ingat ada yang sudah baca? Apa? Rumus. Apa? Rumusnya. Saya mau sudah tapi dia not respon coba. Nggak tahu.
Padahal videonya nggak videonya dipindah ke laptop. Enggak, dia cuma muncul item doang, nggak muncul apa-apa, nggak kelihatan apa-apa. Oh ya. Pindah ke komputer saya. Kemana? Ke komputer saya. Gila, Enggak. mouse-nya nggak bisa. Aku kali nunjuk komputer. Saya kan dari di sini. Pakai punya kan itu loh, nggak gitu. Ini nggak gitu. Videonya dari YouTube kali. Enggak, Ini dapetnya dari YouTube. enggak, bikin sih. Iya, Makanya. Ditaruh di YouTube. Upload ke sana. Oh, diceplok deh. Enggak mau. Oh, nggak bisa. Itu apa bu? Apa di koneksi mana? Enggak tahu, nggak dengar apa-apa, enggak, lo matiin. Dimatiin pak? Dari gimana? Nah, saya kalau kalau semacam mah nggak sendiri berbeda. Nah, dia nggak bisa otaknya kadang polosnya nggak kalau sesuai untuk dia. Dia itu nggak komputer aja gitu. Tidak apa saja. Berisik di sana. Iya. Kalau yang itu, nggak baca dari buku. Enggak. Buat nyala, nyala kok. Bener-bener mana? Kalau laptop tuh yang mana? Di kelas itu belum saya Milih. Jadi makanya lelah dari pasti. Hubung dia nggak mau loh, aku harus apa? Matiin pas aja. Boleh. Boleh. Nah nih, hitunglah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur besi bermassa 3 kg dari suhu 10 derajat sampai 80 derajat. Jadi ada sebuah besi, dia dipanaskan. Nah, kemudian ini kalor jenis besinya 450. Nah, nanti
Yang ditanyakan itu adalah berapa jumlah kalor yang diperlukan oleh si itu untuk menaikkan suhunya. Nah, gimana caranya? Pakai rumus yang tadi. Nah, ini dia. Seperti biasa kalau kita ngerjakan soal berhitung. Itu lagi. Tadi kan ada logam, terus ada delta T tadi, perubahan suhu akhirnya 80 derajat. Dikurangi 10 derajat hasilnya 70. Kemudian kalor jenis besinya ini dia 450 sama seperti yang ada di soal tadi. Yang ditanyakan adalah Q-nya atau jumlah yang dibutuhkan oleh Q-nya tadi. Nah, caranya pakai rumus M kali delta T sama dengan dimasukkan yang tadi di soal ya. Masanya 3. Terus kalor jenis besinya 450 sama perubahan suhunya 70. Hasilnya ini dia 9,45 kali, ini bukan 104 ya, 10 pangkat 4. Nah, hasilnya jadinya 94,5 kilojoule. Tuh, itu contohnya cara menghitung kalor. Coba, dari contoh yang ini, ada yang mau tanya kah? Rumusnya cuma aja, satu nih aja, M kali C delta T. Paham? Oke. Oke, coba. Beneran paham enggak ya? Coba ini ada contoh. Coba. Bisa sambil ambil pensil sama kertas. Nah, ini contoh soal yang kayak tadi ya. Sebuah sendok perak yang masanya 30 gram didinginkan. Nah, ini dia beda. Dingin dari 60 derajat menjadi 20 derajat. Kemudian besarnya kalor yang dilepaskan oleh sendok tersebut berapa yang ditanyakan. Kalor jenisnya yang diketahui yaitu 230 joule. Sekarang silakan dicoba. Sama seperti yang tadi. Yang dicari adalah Q. Rumusnya juga sama, M kali C kali delta T. Tapi masanya dijadikan ke kilogram dulu. Ini kan masih gram. Bisa? Ayo dicoba. Tulis dulu rumusnya, habis itu masukkan yang diketahuinya ke dalam rumus. Sudah dicatat soalnya. Ya. Ini siap lagi. M-nya berapa? Masih berapa? Yang nanti ke rumus coba. Ya, tapi ini masih gram. Kalau dijadikan kilogram jadinya berapa? 0,032 tuh. Oke, saya sudah C-nya sudah tahu tadi ada di soal C-nya. Tadi 230 terus perubahan suhunya dari 60 ke 20 berapa perubahan suhunya? Yuk. Aku ada enggak? Tinggal dikalikan sudah 0,032 dikali 230 dikali 40. Berapa tuh hasilnya? Yang sudah dapat? Negatif. Jadi apa? 300,8. Lihat di pilihannya ada 300,8. Ayo, di mana nih salahnya nih? Coba lagi hasil perkaliannya mungkin yang salah, mengalikannya. Udah bener tadi negatif berapa tapi?
Ya, berapa? 29,4. Siapa nih? Siapa tadi yang jawab? Ini 2,4 sama 4 ya? Yuk kita lihat. Oke, betul Safira. Yang sudah bisa atau masih bingung? Nomor 1 gimana? Sudah bisa ya? Tinggal dikalikan itu tadi 0,032 dikali 230 dikali 40. Nah, tadi Zaira jawab ada minnya. Kenapa kok bisa min, Zaira? Betul kok, betul ada minnya. Tapi kenapa? Dapatnya dari mana ada min? Zaira? Ya, kenapa? Oke. Itu yang soal tadi itu M Q Iya. Kali C. delta T Iya. 0,03 lagi Mm-mm. sama 2,2 Mm-mm. ini 40 derajat Celcius, kalor yang dilepas 300,8 Joule. Kok 300,8? Itu di jawabannya si Safira. Safira benar 9,4 itunya. Oke. Ayo nanti coba dilihat lagi hitungannya yang salah. Karena Zaira? Iya, minnya itu tadi dapatnya dari. Saya salah itu. Oke, sudah ketemu ya? Salah mana ya? Jadi minnya tadi dapatnya, kalian kan dari suhu akhir dikurang suhu awal ya. Jadi 20 dikurangi 10, dapatnya 40. Nah, itu menandakan kalau ternyata si besi itu dia melepaskan kalor. Jadi min enggak ya, Mas? Oke. Tahun itu pakai yang 500 atau apa? 500 gram? 500 gram. Kalau dijadikan kilo jadinya berapa? Gimana? Naik berapa? Gram ke kilogram? 3. Jadi berapa? 500 dibagi 1000 hasilnya? 0,5. Sip. Jadi masanya 0,5 kilogram. Terus dipanaskan dari suhu 20 hingga 60. Nah, ini kebalikannya yang tadi ya. Sekarang suhunya 40 tanpa min. Nah, terus diperlukan kalor sebanyak 92.000 Joule. Ini apa? 92.000 Joule ini kita kalau nulis lambangnya apa? Apa? Ayo. C atau Q? Apa? Yang satuannya Joule? Halo? Apa ini? Hah? Q atau C? Udah ketemu jawabnya. Sayang ini loh, sebelum saya tanya ini. Dia Q atau C? Saya ini kalor kalau menurut rumusnya nanti 92.000 ini. Ayo, apa? Q atau C? Kalor jenis C, kan bertanyakan adalah kalor jenisnya kan, C-nya kan. Berarti Q-nya kan sudah diketahui, Q sama dengan 92.000, ya kan? Nah, M-nya tadi udah ketemu 0,5, terus delta T-nya 40. Sekarang yang kalian cari adalah C. Gimana cari C? Yang tadi sudah ketemu jawabannya aluminium gimana? Cara jawabnya? Yuk. Gimana? Gimana, Kak? Kelihatan nih, PPT yang saya ketik ini kelihatan. Gimana? M dikurangi C. Bukan. Tadi kan rumus awalnya gini, M kali C kali
perubahan suhu kali delta T. Nah, Q itu kan tadi sudah ketemu 92.000. Nah, sama dengan masanya 0,5. C-nya belum diketahui, ya kan? Terus perubahan suhunya ada 40. Nah, yang ditanyakan adalah gimana cara kita mencari C ini yang masih belum diketahui. Gimana caranya? Gimana? Ayo. Kalau Q kurangi M. Kalau Q kurangi M bukan. Coba deh, di sini kan ada penjumlahan, nggak ada pengurangan ya. Adanya cuman nanti kualiannya. Kalau mau cari C harus apa? Dibagi yang jadinya 92.000 dibagi dalam kurung 0,45 dikali 40. Nah, gini caranya. Berarti berapa? 92.000 dibagi berapa 0,5 kali 40? 5 kali 4? 20. Nah, tinggal gini. Berapa tuh? 92.000 dibagi 20. Berapa hasilnya? 4.000? Oke, 4.600. Kita lihat. Wah, banyak nol ya jangan. Berarti jawabannya yang mana? Oke, kita lihat ya, yang besi. Oke, sip. Ya. Sudah bisa. Terus angle tadi. Oke. Oke. Sudah. Oke. Kita balik ke tujuan pelajaran tadi. Kalau sudah ada sekarang saya kalian pelajaran kita pelajari ini sampai tujuannya. Sekarang siapa yang bisa menjawabnya? Yang satu, pengertian tadi di tuh kalor. Yang bisa. Oke, betul ya. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Sekarang yang kedua, kesimpulan yang kedua. Berdasarkan hubungan antara kalor terhadap kenaikan suhu. Ternyata ada hubungannya nggak kalor sama kenaikan suhu? Siapa yang mau jawab? Tadi Zaska. Siapa? Tanya nggak? Kalor sama perubahan suhu. Ada hubungannya, Putri. Gimana hubungannya? Ayo, gimana? Hubungannya gimana? Misalnya kalau suhunya turun, kalornya ikutan atau ikutan naik? Ikutan turun. Nah, itu artinya perubahan suhu sedangkan jumlah kalor. Oke, sip. Ada simbol apa lagi? Mau kan jumlah. Oke, sudah. Itu tadi sudah kita kan hitungan jumlah kalor. Kemudian yang terakhir mau tanya, tadi ada yang hasilnya min dan ada hasilnya plus. Apa bedanya? Yang kalor tadi. Siapa? Tadi kan di soal yang pertama ada minnya kan, dapat dari yang min 40 perubahan suhunya. Terus yang kedua, apa coba beda? Bisa menghasilkan plus min. Yang kalau plus menerima kalor, terus mengeluarkan kalor. Oke, sip. Oke, itu ya bedanya. Jadi ternyata benda itu tidak hanya menerima kalor, tapi dia juga bisa melepaskan kalor. Itu perbedaannya, makanya ada besar Q yang positif dan ada yang negatif. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang mau ditanyakan? Ya, sudah paham? Oke. Jangan lupa nanti LKP-nya tetap dikumpulkan ke Google Classroom ya. Cobaannya dikumpul, diisi dengan sudah kalian lakukan. Kemarin mengumpulkan baru ada 6. Yang lainnya sedang menyusul dikumpulkan. Jangan lupa kuotnya dulu. Bentar. Ada soal ini dia. Kan ke cuman 10 soal. Silahkan dikerjakan.
Kalau ini nggak usah di screenkan kayak MPH kemarin ya. Kalau ini langsung dikirim aja pakai Google Form kok. Bentar. Zaira ini benar. Ini di chat ya, dilihat chat dan diklik dikerjakan. Enggak langsung juga apa nggak? Disimpan dulu lainnya. Kalau kan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan minggu depan kita color dan bahan nulis dan file pengantar lain. Nah, kalau dan lihat, iya daftar hadirnya juga diisi. Oke, cuman isi kemas sama tanggal diisi hari ini, tanggal hari ini. Oke, kalau tidak ada ketemu setelah mau belajar link boleh yang